Pernah nggak lu kangen banget sama game PS1? Tapi pas lu coba mainin lagi di emulator, gamenya nggak sesuai ingatan lu. Jadi ya burik banget, FPS-nya rendah dan lain-lainnya. Terus juga kontrolnya aneh banget gitu. Masih tank movement lah, terus UI-nya jelek lagi. Tapi gimana kalau gue bilang banyak banget game PS1 yang udah di remaster. Jadi lu bisa mainin di PC tanpa emulator, plus dengan grafik yang bagus, FPS 60 dan mekanik yang sesuai dengan modern hardware. Gua nggak bakal ngomongin Suikoden 2, Crash Bandicoot, Spyro atau Final Fantasy 7. Udah basi itu. Tapi gua bakal ngomongin 8 game yang mungkin lu belum tahu udah ada remasternya. Gua akan mulai di sini dengan Tomba 2, game dimana lu jadi Tarzan rambut pink yang bisa pakai baju yang guna bajunya macam-macam. Dari bikin lu bisa terbang sampai jadi kecil. Dan gue yakin beberapa dari kalian gak pernah tamat. Either dari kasetnya yang sering rusak, namanya juga PS1 ya, atau emang susah aja karena puzzle-nya yang banyak banget. Belum lagi dulu kan minim guide karena gak ada internet. Game ini dari sisi story sebenarnya simple banget. Basicnya, lu mau ngambil balik barang kakek lu yang dicolong sama babi. Tapi nggak cuma babi biasa, tapi babinya bisa pakai magic. Berapa kali tuh gue ngomong babi? Nah, di remasternya ini banyak banget upgrade-nya. Tapi gue kompal aja yang penting-penting ya. Ada museum di mana lu bisa ngeliat semua footage-nya. Save anywhere, jadi lu bisa save di mana aja. Dan ditambah fitur baru, ada fitur rewind. Jadi misalnya lu salah lompat jatuh, lu bisa muterin lagi ke belakang tanpa harus load save game. Gimana? Kangen gak main Tomba? Nah, ini game udah tersedia di Steam dan bisa langsung lu check out. Tapi kelemahannya emang cuma satu sih, mahal. Harganya 220.000. Buat kaum menang mending, udah pasti dia lebih milih main lewat emulator daripada beli di Steam. Atau jadi bajak laut ya. Game selanjutnya adalah Gex. Gex Trilogy. Sebelum ada Deadpool, ini kadal udah duluan ngata-ngatain orang. Apalagi acara TV yang jadul ya tapi ya. Dan mungkin pas kita main dulu, lu nggak tahu referensinya apaan dan nggak ngerti. Nah, kita udah gede nih. Kalau lu main lagi, udah pasti kita makin ngerti. Story-nya tentang apa sih? Basicnya, si Gex ini seorang kadal. Seorang atau seekor, nggak tahu gue sebutnya apa. Yang pasti, dia itu agen rahasia, spy lah. Dan kejebak di dunia TV. Dia mau kabur, tapi untuk kabur dia harus ngelaluin banyak hal. Yang of course di dalam TV ya. Jadi dari film martial arts sampai film horor. Nah, di remaster ini apa sih upgrade-nya? Jadi yang pertama, game ini udah 3 in 1. Jadi bener-bener trilogi, game 1 sampai ketiga. Terus udah support widescreen dan 4K. Dan yang terakhir, kontrolnya udah smooth banget. Jadi udah kayak kontrol modern. Bisa atur kamera pakai analog kanan dan smooth control dari pakai analog kiri. Nah, dan fitur itu yang bikin game ini jadi seru banget. Karena waktu di PS1, kelemahan dia cuma satu, kameranya yang jelek banget. Nah, untuk harganya sendiri lumayan oke lah. Lu udah dapat 3 game dengan seharga 245.000. Dan yes, lu bisa beli ini di Steam. Tertarik untuk coba? Game selanjutnya, yang ketiga, adalah Lunar Remaster Collection. Game ini dulu kalau di PS1 ya, lu pasti dapat 2 disc. Tapi beda kayak Final Fantasy atau Legend of Dragon, dia sebenarnya gamenya cuma 1 disc. Disc kedua cuma untuk lagu. Aneh ya? Ya, tapi itulah keterbatasan game PS1 dulu. Ini game story-nya tentang apa sih? Nah, si Alex ini karakter utama, terobsesi sama pahlawan legendaris. Nah, tiba-tiba pacarnya diculik sama musuhnya. Nah, game ini tentang misi dia menyelamatkan pacarnya nanti. Ya, emang generik sih ceritanya. Tapi ya pembawaannya lumayan oke lah, jadi lu nggak begitu bosan sama jalan ceritanya. Dan untuk upgrade dari remasternya sendiri, selain yang udah pastinya cuma 1 game doang, nggak dipisahin ya soundtracknya. Audionya udah dinaikin kualitinya jadi kayak orkestra. Pixel artnya dialusin, jadi nggak begitu pecah lah waktu digedein di monitor bagus. Dan sekarang ada dubbing bahasa Inggris dan Jepang, jadi nggak cuman Jepang doang. Plus, karena game ini grinding parah, di sini ada tombol fast forward. Jadi lu nggak perlu lama-lama lagi grinding dan bisa langsung lanjutin ke story-nya. Tapi ini game mahal banget, 768.000 di Steam. Tertarik buat beli? Yang keempat, Legacy of Kain, Soul River 1 dan 2. Dimana game ini lu kenal vampir yang keren. Bukan, udah pasti bukan Edward Cullen lah, tapi Raziel. Vampir yang kalau kita lihat-lihat gak tahu vampir atau enggak, karena mulutnya ketutup terus. Gak kelihatan dia punya gigi yang tajam atau enggak. Game-nya tentang apa sih? Jadi si Raziel ini dihianatin sama bosnya dan kita dibuang ke jurang. Sampai kurus gini, sampai jelek gini. Tapi kita nggak mati, bangkit lagi dan mau balas dendam. Basicnya itu ceritanya. Dan upgrade-nya ini nggak main-main tapi bro. Environment-nya di-upgrade total. Grafik karakter dan animasinya juga chef kiss banget.
Terus dari sisi lighting dan lain-lain udah modern banget juga. Dan yang pastinya si Raziel jadi makin keren, udah kayak ST12 lah. Gua personal sih nggak pernah tamat main game ini ya, karena susah banget dulu, puzzle-nya banyak banget. Dan sama, kita semua nggak punya guide dulu. Jadi memang gua tertarik untuk main game ini lagi. Untuk harganya sendiri, untuk 2 game dibrandol dengan 246.000. Di opini gua, ini game gak begitu mahal untuk game yang benar-benar udah dirombak total. Di list selanjutnya ada game yang mungkin satu-satunya yang gratis di sini. Nice. Persona 2. Sebelum kayak Persona 5 sekarang di mana kita udah di sekolah, ceria, ada relationship cinta-cintaan. Persona 2 itu dark banget. Di mana kita jadi jurnalis yang namanya Maya yang dapat tugas untuk menyelidiki di mana orang bisa ngebunuh cuman pakai telepon. Dan hebatnya itu beneran karena udah dijalanin sama sekte-sekte yang ada di kota. Ya kurang lebih gitu ya, gue gak mau spoiler terlalu banyak. Gue mau lu experience sendiri untuk story-nya. Dan upgrade-nya seberapa banyak sih? Pertama, gamenya 1:1, bener-bener sama persis, gak ada yang dikurangin. Dimana game lain remaster banyak yang dikurangin, ini gak ada dikurangin sama sekali. Terus juga loadingnya jadi cepet banget. Dimana PS1 lama banget, lu bisa bikin mini pas loading. Di sini jadi instan. Grafik sedikit di-enhance, jadi lebih tajam, jadi lu bisa baca tulisan-tulisan dan UI lebih baik. Dan yang terakhir, lu bisa skip animasi battle-nya. Jadi kalau menurut lu terlalu lama, tinggal di skip aja deh. Dan lu mau tahu kenapa ini gratis? Karena mainnya di emulator. Remaster ini ada di PSP. Jadi lu tinggal download PSPP dan download gamenya. Nyampe di game ke-6, game yang kontennya berasal dari CD-CD lain waktu di PS1, yaitu Monster Rancher. Game yang dimana kalau lu mau dapetin monster-monsternya, lu harus ganti CD lu, either dengan game PS1 lain atau lagu-lagu bapak lu. Game ini hampir gak ada story-nya, karena ya basicnya cuma lu ngelatih monster dan menangin kompetisi. Udah. Dan di remasternya ini, kita udah nggak perlu gonta-ganti CD lagi. Jadi udah ada list lagu-lagu untuk lu pakai. Ya jadi tinggal googling aja. Jadi dengan lagu apa bisa jadi monster apa. Terus latihannya yang dulu kita harus tungguin lama banget, sekarang bisa ada fast forward. Belum lagi, sekarang kita bisa main online. Jadi lu bisa ngelawan monster orang lain. Cuma ya memang agak sedih sih, game ini mahal banget. Di Steam harganya 434.000. Menurut kalian worth it nggak? Di posisi nomor 7 ada Grandia HD Collection, Grandia 1 dan Grandia 2 Remaster. Game RPG yang ceritanya nggak terlalu ribet kali ini. Basicnya karakter utama ketemu artefak. Terus karakter utamanya keliling dunia deh untuk pelajarin artefak itu. Udah basicnya itu ya. Dan ya upgrade-nya klasik lah. Grafiknya diperbaiki, bisa 4K, bisa widescreen, dan juga 60 FPS. Belum lagi bagi lu yang suka main voice acting Jepang pas main RPG, sekarang udah ada voice acting Jepang. Untuk harganya sendiri, Grandia 1 109.000 dan Grandia 2 136.000. Menurut kalian mahal nggak sih harga segitu? Nah, game terakhir yang bakal gue bahas adalah Klonoa, atau nama lengkapnya Klonoa Fantasy Reverie Series. Game yang awalnya lu kira game anak-anak lah, lucu-lucu gitu gambarnya ya. Tapi pas lo mainin ternyata gamenya susah, platforming yang nggak biasa aja, dan seru juga buat lu yang mungkin waktu itu udah gede lah, mungkin udah SMP atau SMA. Gamenya tentang apa sih? Ceritanya nih, si Klonoa, ya karakter utamanya, lagi keliling-keliling dunia mimpi untuk nyelamatin mimpi orang-orang dari monster jahat. Lumayan menarik kan? Gak generik lah pada zaman itu. Upgrade-nya juga banyak banget nih. Yang obvious sudah pasti grafiknya, dari environment dan karakter diperbagus semua. Terus gerakannya lebih sensitif ke button yang kalian pencet, jadi lebih lincah rasanya. Dan yang pasti, kalian gak perlu main di emulator. Harganya sendiri ada di 300.000 di Steam. Ya agak sedikit mahal untuk 10 jam gameplay. Kalian masih mau coba? Dan Klonoa adalah game terakhir di list gua kali ini. Nah, buat kalian yang udah sampai di sini, thank you banget. Sekarang tugas kalian cuma satu nih. Klik subscribe, like, dan share konten gua ke teman-teman kalian yang kangen banget sama game-game PS1. Dan kalau konten ini dapat lebih dari 100 like, gua akan bikin part 2-nya. Penasaran game apa lagi yang udah di remaster?